bertiga dapat berkumpul di ruangan ini mata pelajaran bahasa Indonesia bersama saya Fikri Janafian dengan keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapat syafaat dari dunia dan akhirat. Untuk membuka mata pelajaran ini, teman-teman, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang tanggal berapa? 17 bulan 11 ya? Ya. 2020. Anak-anak, sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk sosial, selama kalian menjalani kehidupan dari masa anak sampai ke sekarang masa remaja, umurnya berapa sih? 17 tahun. 17 tahun, oke. Sampai dalam umur 17 tahun, tentu kita pernah berinteraksi dengan orang-orang, ya. Nah, ketika kita berinteraksi, tentunya kita memiliki pendapat berbeda. Kita pernah mengutarakan pendapat, betul? Nah, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai argumen atau pendapat yang kita tuangkan dalam sebuah teks yang bernama Teks eksposisi. betul sekali kita teks eksposisi. Sebenarnya di mata pelajaran materi sebelum materi teks eksposisi kita pernah belajar teks debat, betul? Di mana teks debat itu adalah dua orang yang saling mempertahankan argumennya. Masih ingat ya tentang materi teks debat? Masih, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi teks eksposisi, di mana argumen-argumen yang ada di otak kita itu dituangkan dalam sebuah teks, namun dengan data-data literatur yang ilmiah. Oke, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan apa itu teks eksposisi? Saya, Pak. Apa itu? Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Betul, teks yang dibangun melalui pendapat dan opini. Nah, anak-anak, supaya kita mengetahui dan bisa membedakan antara teks eksposisi dengan argumentasi, ada beberapa ciri-ciri ternyata antara yang terdapat dalam teks eksposisi. Dan apa? Ya betul. Ada berapa? Sudah di sini? Ada 4. Cerdas. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama, teks eksposisi pasti menyampaikan informasi. Atau pengetahuan. Secara singkat, yang singkat, jelas, padat, dan lain. Dan itu sepertinya menggunakan bahasa Indonesia yang benar-benar. Nah, kalau kita merujuk dari ciri-ciri yang pertama, mirip teks apa coba? Menyampaikan informasi, teks berita, ya benar sekali. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama mirip dengan teks berita. Maka dari itu ada ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua
faktual. Lalu ciri-ciri yang ketiga, isi informasi mengandung adiksi, Mbak. Kalian tahu adiksi, Mbak? Tahu. Apa adiksi, Mbak? Kalian tahu? Tangan. Siapa tuh tangan? Silakan lagi. Apa adiksi, Mbak? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Betul sekali. Adiksi, Mbak. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Dan ciri yang keempat, sifatnya objektif dan netral. Apa artinya objektif? Objektif itu berarti sesuai dengan kebenaran, bukan karena kita mau, bukan karena kita memihak pada siapa-siapa, tapi kebenarannya seperti ini. Ya, silakan coba teman-teman di buku kalian ada contoh teks eksposisi. Kita masuk ke strukturnya. Sebenarnya eksposisi ini strukturnya cuma dikit, ada 3 struktur saja. Yang pertama tesis. Apa nih tesis? Tesis itu pernyataan umum, betul. Jadi sebuah penggunaan pernyataan yang sifatnya masih umum, masih luas. Nah, baru di struktur kedua itu dikerucutkan lagi. Yang namanya argumentasi. Nah, di bagian inilah pernyataan-pernyataan yang luas itu dikerucutkan sehingga menjadi topik, subtopik yang akan dibahas dalam argumentasi. Nah, argumentasi ini nggak cuma satu, anak-anak. Ada 2, bisa 3 atau lebih. Nah, baru di struktur yang terakhir penegasan ulang. Ada yang tahu apa itu penegasan ulang? Ya, Pak. Oke, silakan Vita. Penegasan ulang itu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang dibahas. Betul, tegas. Jadi, karena penegasan ulang itu menegaskan argumen kalian plus seperti saran lalu atau rekomendasi terhadap permasalahan yang ada di argumentasi ini. Jadi secara tidak langsung struktur dari teks eksposisi itu seperti piramida terbalik dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oh, sudah paham semuanya? Oke, sebelum saya memberikan soal untuk kalian diskusikan, saya absen terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Kita, Pak. Kita juga. Iya, Pak. Kenapa sakit apa? Tahu? Kurang tahu, Pak, karena baru hari ini. Baru hari ini, berarti belum dijemur ya. Betul. Nanti kalau sudah lewat 3 hari, silakan jemur berbahan kalau sekelas atau kelas. Ya, masuk semua. Oke, semua pas bulannya. Anak-anak, saya ada games. Kita pegang semua dari tadi. Kenapa? Saya nggak tidak kan? Tidak, Pak. Saya ada games sedikit untuk mengasah konsentrasi kalian. Konsentrasi. Oke. Dengan nyanyian ya, biar seru ya. Jadi apa? Biasanya
Oh, nggak apa-apa. Kita bareng-bareng supaya bisa nyanyi, oke? Setuju ya? Setuju. Setuju. Oke. Medianya siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk tangan. Terlalu mudah. Terlalu mudah ya? Ini bawa-bawa susah Kita ini. ganti gerakannya. Nanti akan ada siapa suka hati tepuk tangan. Lalu biasanya apa? Siapa suka hati injak bumi. Tepuk paha. Siapa yang suka hati tepuk paha. Dan siapa suka hati apa? Bila boleh. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk paha. Oh, masih ada. Ada salah kan? Oke, kita ulangi lagi. Yang salah tak hukuman nggak? Enak ya? Nah, hukuman Pak. Jangan dong Pak. Jangan ya. Jangan. Jangan ya. Paling kita maju ke depan aja. Gak mau Pak. Gak mau Pak. Maju ke depan soalnya. Dikasih duit Tapi Pak. bonus. Bonus yang maju ke depan menjelaskan struktur teks Bukan itu, Pak. eksposisi. Oke, kita coba ya. Sakit. Siapa suka hati tepuk bumi. Tepuk bumi. Patah bumi jangan ya. Iya. Ya kan? Siapa suka hati tepuk paha. Siapa suka hati tepuk paha. Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk tangan. Oke, udah deh, gitu aja. Udah apa semua? Terus, anak-anak, lihat di buku cetak kalian ada contoh teks eksposisi. Nah, saya ingin kalian buat berkelompok. Jumlahnya berapa? 34. Termasuk satu. 33. Jadi bagi berapa? Saya minta buat 3 orang aja, 3 orang. 11 kelompok. Ya, 11 kelompok. Silakan kalian diskusikan dalam teks tersebut, analisislah struktur pada teks yang tadi jumpa Anda dengan struktur eksposisi. Yang mana yang kasih, yang mana argumentasi, yang mana penjelasan. Oke? Silakan dimulai dari sekarang. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan. Betul. Silakan bergabung. Kita dan sosialisasi ada website ada kalau khusus. Sekarang ribut apa apa, tapi ributnya bermanfaat. Jangan ketika saya menjelaskan ribut, oke? Oke, Pak. Oke, sudah selesai belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. No. Tidak dibuat PR. Sudah selesai ya? Silakan. Bentar ya. Yang riset ya. Yang kita bayangkan saja kita akan ke dalam pembelajaran. Kita tunjuk aja dalam paragraf pertama. Siap-siap, kelompok siapa yang saya tunjuk harus langsung menjawabnya. Oke, Pak. Paragraf pertama, kelompok 3. Apa strukturnya? Tesis atau pernyataan? Umum. Betul sekali. Di paragraf pertama itu ada tesis atau pernyataan umum. Lalu di paragraf kedua, kelompok 2 ada apa? Argumentasi, Pak. Argumentasi kalian yakin? Iya, Pak. Oke, benar kok jawabannya. Di paragraf kedua ada argumentasi. Nah, oke. Di
paragraf ke kelompok 3. Kelompok 3 siap? Siap, Pak. Di paragraf ke 3 itu strukturnya apa? Penegasan ulang. Penegasan ulang. Saya ingin tahu alasannya apa karena ini penegasan ulang di paragraf ketiga. Ini loh. Saya, Pak. Ya, silakan saya isi. Itu kan ada saran dan rekomendasi. Tuh, dalam konteks ini ada. Ada, Pak. Di kebersihan lingkungan, seolah akan lebih menjamin kebersihan seorang dalam menyehatkan. Kebersihan juga tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia agar kita sekolah tetap sehat, terawat secara kebersihan. Jadi di situ ada sarannya, ada juga ada dukungan. Argumentasi. Oke, tugas teman-teman kita semua. Sepertinya sudah paham mengenai teks eksposisi. Sekarang kalau sudah paham mengenai struktur eksposisi, saya beri penugasan. Gak apa ya? Gak apa kan? Oke. Tugasnya adalah secara berkelompok buatlah teks eksposisi sesuai dengan struktur yang ada. Sudah saya jelaskan. Oke, bagaimana? Kelompok sama. Ada lagi pertanyaan sama sini? Cukup? Ya, baiklah seperti itu. Terima kasih teman-teman anak atas kesediaan kalian dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu kita tutup terlebih dahulu belajar pada hari ini dan mengucapkan nafas. Alhamdulillah. Akan tetaplah dipimpin doanya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, berdoa sebelum pulang dalam masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.